Halo. Hari ini tanggal 18 Juli jam 9. Hari Jumat, selamat ulang tahun bagi semua yang merayakan. Dan kemarin lupa diucapin ulang tahun ya. Jadi kita bikin mungkin di tahun depan. Dan juga happy anniversary ya untuk semua yang nonton. Mungkin ada anniversary apa. Dan di hari ini XRP mau sentuh 60.000. Sedikit update. Dan ini adalah paket penting. Kamu tahu apa? Kita buka bareng-bareng. Ini apa? Beli. Ini. Lalu dapat apa lagi? Handuk beli. Dan apa lagi? 2XU. Dan apa lagi? XU. Dan apa lagi? Tada! Pokoknya Sweat Run Virtual Indonesia 2025. Kita siap. Kita coba dulu langsung. Wah, ini bagus sih bajunya. Bagus nih. Tipis banget. Coba ya langsung ya. Ini langsung. Apa ya? Nggak penting. Ya, sebenarnya aku lagi mungkin ada acara. Jadi mungkin kalaupun kita nggak jadi lari, aku bakal tetap lari tapi nggak pakai ikut dia punya pialanya aja. Gue ganteng banget. Ini aja 800 ribuan. Oh, kamu tahu berapa harganya? Bagus kan? Dapat ini semua. Nah, kita bikin konten dulu. Gimmick sedikit. Mesti nanti larinya tuh di hari apa ya? Di hari ini kan hari Jumat ya. Mesti di hari Minggu. Cuma aku nggak tahu lagi ada acara di hari itu. Semoga kita bisa ikut ya. Saya yang udah beli kayak gini, tapi overall bagus banget nih. 2XU. Ini limited edition. Willy ini ya. Dan sekarang aku mau pergi boxing. Ini jam 9 sama gym. Dan BTW apa ya? Sebenarnya di hari ini aku mau jadi hari ini aku mau ngide tadi lagi pagi tambah nggak mau scroll TikTok sama sekali, terus langsung kerja editing jam 6 pagi bangun. Cuma seperti biasa ya omong kosong. Kita harus stop membohongi diri sendiri. Kayak itu nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin akan terjadi dalam waktu yang agak lama, entah kapan mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi bajunya sebenarnya bagus banget nih. Enak banget dipakai. Apa lagi? Kamu mau tahu apa lagi? Ya. Oh ya, sama motor. Motor itu CS-nya nggak jelas. Dia nggak bales. Mungkin di blok centang 1 soalnya. Nggak tahu kenapa di blok. Oh nggak ngapa-ngapain padahal. Jadi aku
lagi cari pengiriman yang lain yang nggak tahu kapan bisa dikirim. Aku harap minggu ini bisa dikirim atau minggu depan supaya kita bisa keliling Bali. Wacana seperti biasa. Oke, itu aja. Ada lagi nggak ya yang perlu diomongin? Kayak nggak ada deh. Oke, sampai jumpa. Lupa sudah panasin, dingin. Like good activity in the morning or afternoon because of the night and work. I recommend sometimes at 7 until 10, 9 until 12, or 3 hours, always 3 hours. Yeah, but not all the time. Like I take 2 hours, but what to say? At 45 minutes for the break. Cheese. Cheese. Aku lupa misalnya kita nggak lewat jalan ini karena banyak anjing. Apa kita balik aja ya? Semoga kalian selamat lagi. Sampai jumpa. Kita makan lagi. Ini ayam bumbu, ayam goreng, telur, sup, dan juga tahu. Kita kali pakai nasi merah sama kayak tawar hangat. Ya. Itu bersyukur banget tadi. Apa ya? Aku bersyukur maksudnya. Aku kan cek lagi kan yang CS kirim motor sebelumnya, dan aku cek review di Google Maps. Itu emang CS-nya itu suka blok orang katanya. Oke. Ah? Suka blok orang gitu. Mungkin dia personal issue atau apa, kita nggak usah kasih tahu tempatnya apa, dia nggak jelas. Kita sekarang lagi cari lagi yang baru, ini lebih mahal, kayak aku bisa habisin 2 juta buat kirim motor. Cuma karena aku emang mau stay di Bali mungkin untuk setahun ke depan, ini kayak udah misinya worth it. Motorku apa? Nanti kita lihat aja motorku apa. Biar nggak spoiler. Sampai jumpa lagi. Kita makan dulu BTW. Habis. Udah kita diajak ke living work.
Nggak tahu jadi atau enggak, nanti aku kabarin lagi. Cuma living word itu kayak kemarin yang aku bilang, itu macet banget. Bisa 2 jam, 3 jam buat cari parkir. Cuma kayak aku mau coba makanan lain ya. Kita kemarin kan nggak cobain semua kan. Ada beberapa makanan yang mau aku coba lagi. Thank you. Sorry. Anjay, hari. Gimana? Hah? Gak begitu. Iya, dari lu marah-marah ya. Itu sembuh. Hah? Itu sembuh. Ya, Senin udah bisa. Senin udah bisa. Besok sparring. Enggak lah. Nggak boleh, Cak. Jadi Pita sakit ya? Kenapa Pita sakit, Pit? Mental kan. Kepalanya kena pukul ya? Dokter bilang kan, ya? kalau 2 hari berturut-turut apa namanya sparring terus, gue bilang enggak lah, di gym aku hampir setiap hari kayak ada sparring ya. Wah, katanya bahaya banget. Terus kan Ajakin. tapi kan ada peraturan ya, pasti pakai headguard. Nggak ada. Bahaya. Cuma kita belajar disiplin ya. Asik ya. Jadi bayangin nih, kamu besok latihan lagi, Oke. pakai headguard kamu katanya. Oke. Kalau sekarang mah cuma pusing doang katanya. Sekarang mah cuma pusing doang, Peter deh lo. Oke, lalu. Nanti pas kamu ketua, semua orang sekitar kamu pusing ntar ngurusin kamu. Mak gue diem ya, udah marah. Oh iya? Iya. Oh, mana? Marah gue gak bisa tidur kan. Gue jam 3 pagi tuh kayak, "Mak, aku ke rumah sakit ya, kepala aku udah sakit banget, gak kuat ya." Mak bilang, "Tuh tidur aja, besok pagi minum panadol dulu." Minum panadol kan. Gak bisa tidur sampai pagi lagi. Oke. Aduh, gue gak sakit banget, gak bisa nih, gak bisa. Ya udah, ke rumah sakit ya. Ya udah. Ya di cover lagi sama dokter ya. CT scan nggak? Enggak lah. Jadi dari 3 pukulan di hari itu siapa yang pelakunya nih? Aku. Enggak, itu campur dari Sabtu juga ya. Dari Sabtu juga ya? Enggak, pokoknya katanya kalau lu kepukul, kata yang pertama harus cek hidung. Oke. Keluar darah nggak? Oke. Nah, Kalau kedua keluar kuping. Oke. Kalau kuping keluar darah itu parah banget, langsung ke rumah sakit langsung. Oke, hidung kuat. Nah, kalau kuping sama hidung nggak apa-apa, Nah, aman berarti. aman. Aman. Nah, mungkin pas kemarin pas gue kena pukul, gue nggak siap buat ke belakang tuh loh. Kayak Iya. perlu latihan leher gitu ya. Yang penting penting. helm. 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 Kata Pak Dokter. Ya. Emang iya? Bener nggak? Kata GPT nggak tapi? Menjemput GPT aja. Aduh. Jadi katanya kita harus pakai headguard untuk keamanan kita pada saat boxing. Aku udah ada headguard tapi nggak pernah pakai karena ketika pakai headguard rasanya kayak di dalam neraka, panas, stamina, semua capek banget. Udah aku mau coba lah. Kita harus belajar Dikatakan pakai headguard, hah? Dikatakan yang dokter ya. Dikatain dokternya apa? Nggak sosok jago, yang jagonya masih pakai helm. Wah. Siap. Jangan sok jagoan katanya. Boleh. Di depan kayak Dia udah les.
Ini kita lagi di Starbucks ya, Living Word, jadi Living Word ternyata. Dan tadi aku ke apa ya, ke Nike, bukan ke Nike, Adidas, dan ternyata baju bagus-bagus banget. Dan menurutku itu dengan harga segitu itu worth it. Itu bisa bikin keren-keren yang lain, tapi ya mahal, emang mahal. Satu baju bisa 800.000, 900.000, harganya tadi kan. Cuma menurutku kayak ya itu bisa tahan lama sih ya. Cuma nggak tahu, aku nggak bakal beli kayak. Sayang. Lalu sekarang aku lagi di Starbucks, ada buy one get one. Kita mau ambil. Udah ambil sih, udah beli juga. Beli apa? Ada aku kasih tahu. Betulnya pakai tangan, nggak pakai tripod. Nggak bawa tripod. Aku pakai kamera ini di tangan. Nggak tahu noise-nya kedengeran atau enggak. Sampai nih. DJI. Tapi emang aku setuju ya, maksudnya outfit itu bisa bikin orang kelihatan mahal atau enggak. Karena pertama kali kita lihat orang itu pasti kita nilai dari outfitnya, ya nggak sih? Kayak ini, ya mungkin aku sales Pocari Sweat, tapi it's okay. Karena sebenarnya nggak penting. Pikiran orang lain nggak, sebenarnya penting sih. Kalau bayangin kalian ketemu orang, tapi dia bajunya lusuh dan lain-lain, pasti kan langsung pikir, ini orang nggak punya uang gitu kan. Terus pasti gitu. Ya kalau di ngomongin kita nggak bisa bikin orang pikir kayak apa, itu bisa sebenarnya. Kayak kalau punya uang pasti aku bakal invest ke baju lebih. Nah baju kita lusuh kayak gini, apa nih? Fit life, fit lab. Bajuku fit lab, kayak atlet. Jadi kita cari baju kayak gitu ya. Ini kita pesan green tea latte sama. Dan gulanya nggak bisa dikurangin. Dan ini dari tadi ternyata, cuma belum diambil mencairin. Oh. Hah? Manis ya? Manis banget katanya. Coba ya. Ini buy one get one Telkomsel. Jadi harganya 32.000. Lah. Mas ganti latte gens. Lagi tunggu teman kita nih entah kemana. Ya Sharon Jamie, Anda kemana? Lama sekali ya. Cobain. Ambil. Nih. Potong nih, pakai tanganmu ya, nggak pakai tangan lu ya. Tangan lu enggak. Nih, aku udah pegang nih. Jadi kamu pegang. Nah, dikit kali. Ini. Pit, mau coba nggak, Pit? Cakui. Mantap. Gini, Masih banyak sekali nih. kan tau gak sih ini cakwe yang mana aku mau beli sebenarnya? Aku beli roti daging ya. Ini cakwe yang apa ya? Ini gratis. Kita minta. Cakwe yang aku mau beli kemarin sebenarnya di luar. Tapi aku belinya jadi apa? Roti daging. Ini enak banget. Cakwe jumbo. Tuh, enak. Gratis soalnya. Nanti minggu kita lari sama ini. Sama satu lagi ini. Kemarin balik jam berapa? Dari sini. Hah? 9. Hari ini kita temen 3 couple pacaran.
Tadi cari mereka lama banget, susah. Mereka di sini. Di food court. Ini apa ini? Apa namanya? Goyong. Goyong. Oh, ini goyong yang samping itu ya? Berapa lama antri ya? Hah? Berapa lama antri ya? Kenapa? Berapa lama antrinya? Ini kan bentar kok, berapa menit? 5 menit doang. Berapa nih kok goyongnya nih? 5,5. 55.000. Iya. gede banget. Bukan 5.500. 55.000 udah lu campnya di bawah. Udah. Mantap. Kemarin aku ada pernah sekali ke Bakwan habis 88.000. Aku ambil Ambil 2 kali mah. aku ambil 2 kali kan. Oh, kalau 2 kali ya. Pokoknya kan satu porsi. Lalu ketemu Daniel duduk kan Enak. dapat sesuatu. Dapat yang teh. Goyong citi nih. Saya Tizian. Thank you ya. Kayak apa ya? Ayo, tuh. Ini enak. Ini enak guys. Oke. Yang satunya enak. Geografi berkat keberaniannya keluar dari zona nyaman. Kali ini bahaya nih bro. Apa? Ini luar biasa ini men. Kacau ya nih. Nyoba Belum. Kacau men. Bebek Bali nih bro. Asik tak beda. Keluar tuh emang. Gak apa bagus banget. Udah pesen semua. Enggak ada pesan enggak ada apa aja ya? hubungannya sama Evan. Kan buat K-pop Cita-cita sendiri. bebek. Cek jauh. Ini ada Wendy ya. Si Big Boss. Ini jago banget branding diri ya. Kayak ikonik. Mana fotonya? Hah? Mana fotonya? Foto apa? Foto. Ya, nanti kita kasih lihat ya fotonya. Ada si Big Boss tadi. Agak. Jahat kan bebek. Makan nih bebek. Ini bebek. Betul ini pakai apa? Tahu nggak cepetnya? Tebakan pakai apa? Cepetnya? Pakai cehun tiao. Harga 60.000. Semua sih. Udah, dia bilang tidur kalau lagi kerja aja. Hitung-hitung. Lu jam yang kontenin ya? 11. Sampai 2 juta ya udah. Nikah langsung ya. Kenapa turun? Bebek Satu bumbu yang masak-masak. sama ini kayak sosis-sosisan. Kan ada bumbu lagi, ada 2. Oh, ada 2 kan? Satu yang masak Chinese food, satunya itu. Itu ya? Ini Iya, tapi nggak ada ibu. Oh si kalah. nggak pakai cobain songkit. Ada 2. Enggak pasti pasti dengan apa? Songkit. Songkit. Ini udah manis banget kalau buat dia dia kurang. Emang ya? Cobain ya. Nggak ada. Manis. Pit, macam apa Pit? Songkitnya? Saling nawarin gitu sih. Kita coba bumbu ya. Lupa. Udah habis boleh pakai. Bumbu enak. Ini yang boleh tuh, duduk, nipis. Rasa sih, ini kasih buah kamboya. Rasa asam manis. Enggak ada saya kayak masak di sini. Enak. Kita makan lagi. Ini bakmi. Jaket bisa dibalikin. Oh iya.
Bisa dilipat. Sebagai bekal. Gantian kan. Gak bisa jelek tapi kamu Gini ya. Wih. Gas, gas. jelek banget bisa oke kan dia gitu pada backgroundnya ini oh sampah gitu ih nggak menarik banget. Jadi di sini Aku bukain pintu apa sih? Dari apa? Nasi de coco ya? Nasi de coco. Oh, Oh, iya, iya. ada kebab kayak gitu. Aduh, sebel ya. Minim pengetahuan dari kamu. Kali. Itu santan, Bos. Santan, Bos. dari apa? Hah? Santan dari apa? Santan dari apa ya? dari kelapa, Bos. Gimana kamu bang? Lah. Ini apa? Full. Ini full. Wow. Lanjut. Itu gula merah atau setengah kayak apa ya? Kayak apa? Ah iya. Salah satu. Gitu ya. Gigit. Setengah ya? Nah, setengah aja. Review cukupnya Boleh. Ayo. ya ada dikasih tau dong mau yang mana. Ini namanya Mas Mongko. Mongko Singkawang. Analisis semongko. Bihun-bihunnya nih, apalah ini? Guys tadi banyak Beda petugas cowok cewek. jelek banget. No skill. Aduh, capek. Ini ngaduk Nino nggak? Nah, kita coba langsung. Ayo. Biasa aja. Jadi cium apa? Gede. Oke lah. Dapat kenyakan apa? Oke lah. Kayak kau belum kesana. Tapi yang jago itu branding orang yang jual ya. Hebat. Itu yang bikin spesial karena dia ikonik. Mana? Kalau dia jalan di umum pasti semua orang notice kan. Yang jual itu ikonik. Personal branding yang jago. Wendy. Cagur. Bukan, Wendy Cagur main film. Nah, ada sih. Ini bakal jadi closing. Sebenarnya aku nggak mau bikin karena aku udah malas banget mau tidur. Cuma ini emosinya nyata pada saat ini. Oke, sebenarnya aku seorang overthinker. Bahkan klip tadi yang aku rekam itu aku bertanya-tanya apakah itu bisa digunakan atau enggak. Dan kalian bayangin ketika aku editnya H+20. Ya, per video ini dibikin, ini kan H+20 karena ada 20 klip yang belum diedit. Di sana aku udah growth, aku udah lebih jago editing, aku udah lebih jago bikin story. Itu pasti bikin aku bertanya-tanya kenapa aku ambil klip ini. Beda kalau aku editnya H+1, pasti aku editnya lebih langsung ya udah post aja. Aku nggak bakal sepikir itu. Tapi pada saat aku rekamnya H+20, itu bikin aku bertanya-tanya, ini sebaiknya direkam di post atau enggak? Dan itu bikin kayak consider gitu. Ya nggak sih? Ya, kenapa aku rekam itu? Ini bahaya nggak? Ini bakal oversharing nggak? Ini bakal bikin aku dikenal sebagai apa? Ya kan? Dan bahayanya adalah ketika aku tanya itu ke GPT. GPT itu jenius, logikanya hebat dan pintar. Benar? Cuma ketika dia saking pintarnya ya kadang bikin logika kita jadi bingung. Ya, tadi noise-nya nggak nyala. Kenapa bingung? Karena dia bisa digiring. Tergantung kita chat seperti apa, dia bakal terus membenarkan tindakan kita gitu. Dan menurutku kadang bahkan
hal yang sebenarnya nggak benar bisa jadi benar ketika kita mulai tanya ke GPT terus. Beda sama manusia yang kalau kita tanya, dia pakai emotion dia pakai logika dia, dan dia tanya, dia jawab gitu. Dia jawab dengan sangat-sangat jujur pendapat dia, dan dia akan mempertahankan pendapatnya. Ya. Ketika ada orang tanya ke aku gini-gini, aku bakal mempertahankan pendapatku, aku akan mempertahankan pendapat dia, dan kita saling berdebat. Itu esensinya manusia. Beda dengan GPT akan terus mengubah jawabannya terus-menerus, dan itu bahaya banget untuk aku. Ya apalagi aku masih belum stabil secara pikiran, terus berubah tiap hari, dan aku juga belum stabil secara emotion juga mungkin. Itu bikin aku jadi semakin gila, dan kadang jadi bingung gitu. Aku ngapain gitu, ya kan? Makanya aku putuskan untuk ketika aku rekam itu, aku bakal tetap upload, ya. Karena itu apa yang aku pikirin di hari itu, bahkan jika itu viral atau nggak viral, bahkan jika itu di hate atau dibenci, ya aku akan minta maaf mungkin setelah itu. Kalau aku emang salah, dan kalau aku emang benar, aku tidak akan pernah minta maaf. Dan itu harus dari pikiranku sendiri, nggak boleh hasil pikiran dari GPT. Karena ketika aku udah mulai pakai GPT terus-menerus, dan aku mulai ketergantungan sama dia, itu udah mulai bahaya. Aku fail itu kayak bahaya. Karena aku udah nggak pikir pakai otakku lagi dia. Aku terus andalkan GPT, oh ini bener nih, oh ini salah, ini bener, oh ini salah. Makanya 60 hari aku selalu pakai GPT. Apapun aku tanya GPT. Dan itu mulai kacau. Kayak bikin video ini juga. Karena somehow akhirnya aku find out sesuatu yang ya aku akan puasa GPT dulu dibanding aku puasa sosmed dan lain-lain. Karena dia terlalu pintar, sampai kadang kita bingung keputusan kita benar atau enggak, karena dia akan selalu bisa debat. Ya nggak sih? Ya, ini BTW di ruang tamu kayak gini, aku nggak tahu. Dan itu benar, menurutku jangan terlalu mempercayai GPT. Karena hasilnya kayak gini.